Menlu Sugiono ungkap isi rangkaian kunjungan Presiden Prabowo di Cina. Dari balik jeruji tersangka korupsi impor gula, Tom Lembong beritahu kabar dirinya. Brighton putus dominasi Manchester City dengan kemenangan 2-1. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Cina sejak Jumat 8 November 2024. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo menemui Ketua Kongres Rakyat Nasional RRT Zhao Leji hingga Presiden Xi Jinping. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport, Tiongkok, Jumat 8 November 2024 sekitar pukul 18.30 waktu setempat. Kedatangannya disambut oleh Menteri Pertanian dan Perdesaan Tiongkok Han Jun dan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong, serta dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun dan Atase Pertahanan RI Brigjen Mar Beni P. Nadeak. Pada Sabtu 9 November 2024, Presiden Prabowo melanjutkan agenda dengan mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat di Tiananmen Square. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meletakkan karangan bunga di depan monumen dan mengikuti upacara penghormatan. Malam harinya, Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional RRT Zhao Leji. Dalam kunjungannya di Beijing, Presiden Prabowo juga telah dijadwalkan bertemu Presiden Xi Jinping di Great Hall of the People untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor strategis. Selain itu, beliau akan melakukan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional RRT Zhao Leji di Beijing. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama kedua negara. Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan kenegaraannya di Beijing pada Sabtu 9 November 2024. Ia bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Tiongkok Zhao Leji. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh pemerintah dan rakyat Tiongkok. Ia juga mengatakan ini adalah kunjungan yang kedua kalinya ke Republik Rakyat Tiongkok. Presiden Prabowo menekankan komitmen untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama yang erat antara kedua negara. Ia juga berdiskusi dengan Presiden dan Perdana Menteri Tiongkok, serta akan merumuskan cara-cara yang lebih baik untuk meningkatkan kerjasama dan persahabatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming-Raka memimpin upacara ziarah nasional dalam rangka Hari Pahlawan Minggu 10 November 2024 di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Upacara ini digelar untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming-Raka memimpin upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Upacara ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Tampak Gibran mengenakan setelan jas lengkap dengan peci hitam tiba di lokasi. Ia didampingi Mensos Saifullah Yusuf langsung berjalan ke podium upacara. Upacara ini juga diikuti jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, turut hadir Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, Menteri Pertanian Andi Amran, Menteri HAM Natalius Pigai, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga utusan khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Upacara ini berlangsung khidmat dipimpin oleh Wapres Gibran sebagai Inspektur Upacara dengan Brigjen TNI Edi Saputra sebagai Perwira Upacara dan Kolonel PNB Luki Indrawan sebagai Komandan Upacara. Sebagai tanda penghormatan, sirene dibunyikan selama 60 detik, diikuti hening cipta secara serentak tidak hanya oleh peserta upacara, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.
Rangkaian upacara ini diakhiri dengan prosesi tabur bunga oleh Wapres di Makam Pahlawan, tokoh bangsa serta para pahlawan revolusi. Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan menanggapi dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada Cagup-Cagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin. Budi Gunawan mengatakan semua calon boleh-boleh saja meminta dukungan Prabowo. Menko Polkam Budi Gunawan menanggapi dukungan Presiden Prabowo kepada paslon Cagup-Cagup Pilgub Jateng Lutfi Yassin. Menurutnya hal itu wajar dan boleh dilakukan oleh semua paslon. Video itu sendiri viral melalui akun sosial media Cagup Jateng Ahmad Lutfi. Ia mengunggah video Presiden Prabowo yang kenakan kemeja biru memberikan pesan. Dalam video tersebut, Prabowo mengajak warga Jateng dukung paslon nomor urut 2 Lutfi Yassin. Boleh ada tanggapannya soal Pak Prabowo ini yang sempat bilang pendukung Cagup untuk pilkada Jateng, tanggapannya? Kalau dukungan, semua kan boleh-boleh saja ya minta dukungan. Namanya tamu nggak mungkin ya diterima ya. Pak ya, mungkin calon lain juga kalau datang pasti diterima. Nah, tapi rata-rata orang menganggap Pak Prabowo nggak netral gitu Pak dengan dia. Ya saya setiap calonnya ingin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Tamu datang ya mungkin itu kan harus kita restu. Saya rasa yang lain juga boleh saja kalau minta waktu beliau ya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai kunjungan luar negeri pertamanya dengan agenda padat di Cina, termasuk pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Cina dan Presiden Xi Jinping. Lawatan ini menjadi awal dari rangkaian kunjungan ke beberapa negara besar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Beijing, China, Sabtu 9 November 2024. Kunjungan ini menandai lawatan internasional pertama Presiden Prabowo sejak dilantik pada 20 Oktober lalu. Di Beijing, Prabowo akan melaksanakan sejumlah agenda diplomatik penting. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan bertemu dengan pimpinan Kongres Cina Zhao Leji. Diikuti pertemuan dengan Premier Perdana Menteri RRT Li Qiang. Agenda dilanjutkan dengan penghormatan simbolis berupa peletakan karangan bunga di Tiananmen Square. Malam harinya Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping yang diiringi jamuan makan malam kenegaraan. Usai kunjungan ke China, Prabowo akan melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat atas undangan Presiden Joe Biden, diikuti pertemuan APEC di Peru, KTT G20 di Brasil, dan bertemu Perdana Menteri Keir Starmer di Inggris sebelum kembali ke Indonesia. Pak Presiden akan memulai rangkaian kunjungan kenegaraan beliau di Beijing. Hari ini beliau akan mulai dengan pertemuan bilateral dengan pimpinan Kongres Rakyat Tiongkok, Yang Mulia Zhao Leji, yang kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan pertemuan bilateral dengan Premier atau Perdana Menteri RRT, Yang Mulia Li Qiang. Setelah itu Pak Presiden juga akan ke Tiananmen Square untuk meletakkan karangan bunga di sana. Dan rencananya nanti malam akan ada pertemuan bilateral antara Bapak Presiden dan Presiden Xi Jinping yang dilanjutkan dengan cara makan malam kenegaraan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Presiden China Xi Jinping melakukan pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Great Hall of the People, Beijing, Sabtu 9 November 2024. Xi Jinping mengatakan bahwa Tiongkok siap melanjutkan hubungan bilateral dengan pemerintahan Prabowo. Presiden China Xi Jinping melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo.
Ia mengaku siap melanjutkan hubungan bilateral di berbagai sektor strategis dengan pemerintahan Prabowo. Xi Jinping juga mengatakan hubungan persahabatan Cina dengan Indonesia telah teruji oleh waktu. Kedua negara dapat berkembang dalam sektor ekonomi pasar hingga anggota utama global selatan. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong membagikan kabar dirinya dari balik jeruji. Ia menuliskan surat yang ia bagikan melalui akun Instagramnya. Thomas Trikasi Lembong atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula pada 29 Oktober 2024. Menanggapi status hukum tersebut, Tom Lembong mengungkapkan kepercayaannya terhadap integritas jaksa dan petugas kejaksaan yang bekerja keras demi tegaknya prinsip keadilan. Tom Lembong menegaskan akan tetap kooperatif dalam proses hukum demi membantu pengungkapan kebenaran. Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram resminya yang dikelola oleh tim atas arahan kuasa hukum. Melalui akun @tomlembong, ia berterima kasih kepada masyarakat yang masih memberikan dukungan, serta menyampaikan rasa syukurnya atas doa dan kepercayaan yang terus diberikan. Tom berjanji akan terus berkontribusi dan mengabdi untuk bangsa, seraya berharap agar Tuhan selalu memberkati Indonesia. Palang Merah Indonesia telah menyalurkan bantuan untuk korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, NTT. Ketua Umum PMI Yusuf Kala menyatakan bantuan ini diberikan sejak hari pertama erupsi. Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Yusuf Kala, menyatakan bahwa PMI telah mengirimkan bantuan bagi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores. Bantuan ini disalurkan sejak hari pertama terjadinya erupsi melalui PMI Nusa Tenggara Timur. Yusuf Kala menegaskan, hingga saat ini PMI terus melaksanakan tugas kemanusiaan dalam membantu para korban bencana. Meski demikian, Yusuf Kala tidak merinci jenis bantuan yang disalurkan. Namun ia menyebutkan bahwa bantuan meliputi kebutuhan kesehatan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Diketahui bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Flores Timur ini dikirimkan melalui jalur laut dengan perjalanan yang memakan waktu sehari semalam. Hari pertama meletusnya gunung itu oleh PMI, khususnya PMI dari NTT, itu telah diberikan bantuan. Dan sampai sekarang tetap dilayani sebagaimana layaknya, dan tugas-tugas itu juga merupakan tugas kemanusiaan yang oleh PMI selalu didahulukan. Bantuan apa saja Pak yang sudah dikirim? Ya, bantuan kesehatan untuk kehidupan sehari-hari, jadi ada packing untuk sehari-hari, dan juga selimut, seperti itu, makanan itu dilaksanakan oleh PMI Jawa NTT dan sudah dilaporkan kepada kita semua. Komisi Pemilihan Umum berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan hari pencoblosan Pilkada serentak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hal ini agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan maksimal. Komisi Pemilihan Umum tengah mempersiapkan hari pencoblosan Pilkada serentak pada 27 November 2024 menjadi hari libur nasional. KPU berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, seperti halnya pemilu 2024 yang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin, menyatakan bahwa usulan tersebut sesuai dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya, di mana hari pencoblosan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Afif menambahkan, KPU akan segera mengirim surat kepada pemerintah untuk mengajukan kebijakan ini, agar seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan maksimal. Ya, yang pasti kita akan berkoordinasi untuk 27 November menjadi hari yang diliburkan untuk pelaksanaan pilkada sebagaimana pilkada sebelumnya, termasuk ketika pemilu nasional kemarin. Karena ini kan pilkadanya serentak seluruhnya dari sama. Kita sedang koordinasi untuk kemudian kebijakan itu bisa diambil. Tadi kita sudah koordinasi, surat akan segera kita kirimkan. Jadi intinya, insya Allah 27 November nanti seperti pilkada sebelumnya akan menjadi hari yang diliburkan untuk kita bisa
melaksanakan gelaran pilkada serentak. Suratnya nanti ditujukan ke siapa sebenarnya Pak? Dan yang nanti kita ditujunya? akan kaji pihak-pihak yang menurunkan itu, tapi KPU akan bersurat ke pemerintah. Ya. Petani dan pelopor susu sapi di Boyolali, kota susu terbesar di Jawa Tengah, melakukan aksi protes setelah kuota serapan susu ke industri pengolahan dibatasi. Ribuan liter susu terpaksa dibuang, memicu kerugian besar selama 2 bulan terakhir. Boyolali yang dikenal sebagai kota susu kini tengah berduka. Petani dan pelopor susu sapi di lereng Gunung Merapi dan Merbabu harus menghadapi masa sulit ketika susu yang menjadi tumpuan hidup mereka tak lagi bisa terjual. Sejak 2 bulan terakhir, industri pengolahan susu atau IPS membatasi kuota serapan susu hingga 50% setiap harinya. Akibatnya, sekitar 30 ton susu segar per hari tak tertampung sehingga terbuang percuma. Sebagai wujud protes, para petani, pelopor, dan pengepul susu melakukan aksi membuang susu, memandikan diri dengan susu, hingga membagikannya kepada warga. Dari 50.000 liter susu yang dibuang, 1.000 liter masih layak konsumsi dan dibagikan secara cuma-cuma. Boyolali sebagai penghasil susu sapi terbesar di Jawa Tengah dengan produksi 38 juta liter per tahun, kini tengah berjuang agar susu mereka kembali terserap industri. Di tengah program pemerintah untuk pemenuhan gizi gratis, para petani susu berharap pembatasan kuota ini segera dicabut. Bagi mereka, susu tak sekedar komoditas, tapi juga harapan untuk bertahan hidup. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Diburu sejak 2 Oktober lalu, Yandi Supriyadi, seorang buronan kasus pencabulan anak di Panti Asuhan Yayasan Darussalam An-Nur, Kota Tangerang berhasil diamankan tim anggota Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Pasar Pendopo 4 Lawang, Sumatera Selatan. Pelarian Yandi Supriyadi alias Alif, buronan kasus pencabulan anak di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, akhirnya berhasil dihentikan oleh tim Unit 5 Subdin Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pria berusia 28 tahun ini berhasil diamankan di wilayah 4 Lawang, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam pemeriksaan sementara, pelaku berdalih mengantarkan santri ke daerah Sumatera Barat dan kemudian kembali berpindah tempat ke rumah saudaranya di daerah Kecamatan Pendopo 4 Lawang, Palembang, Sumatera Selatan. Mendapatkan informasi tersebut, kami dari tim Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di Pasar Pendopo, Sumatera Selatan. Pelaku diamankan saat sedang berbelanja di Pasar Pendopo di Kecamatan Pendopo, Kabupaten 4 Lawang. Saat ini kami dalam perjalanan menuju Jakarta yang selanjutnya akan menyerahkan pelaku kepada penyidik Polres Tangerang Kota. Kini tersangka akan dibawa ke Jakarta untuk segera diserahkan ke penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Suasana acara debat publik pertama Pilkada Tapanuli Tengah sempat terjadi kericuhan antar pendukung dan pasangan calon di Ballroom Pia Hotel Pandan Jumat 8 November 2024. Akibat peristiwa itu acara debat sempat dihentikan sesaat dan kembali dilanjutkan usai kondisi mulai kondusif. Kericuhan berawal saat salah seorang pendukung pasangan calon Bupati Tapanuli Tengah nomor urut 1 melontarkan ucapan kata ejekan kepada Masinton Pasaribu di acara debat. Mendengar kata ejekan itu, para pendukung Masinton Pasaribu berteriak protes, meminta agar tidak ada orang yang memprovokasi situasi di lokasi acara debat yang sejak acara dibuka masih berlangsung aman. Situasi di lokasi debat pun mulai tak terkendali. Para pendukung kedua pasangan calon Bupati Tapanuli Tengah lainnya mulai ikut tersulut emosi dan berteriak-teriak. Kemudian, di saat aparat kepolisian dan anggota TNI berusaha meredam emosi para pendukung kedua pasangan calon bupati, tampak seorang pria berbaju putih yang diketahui sebagai tim pemenangan pasangan calon Bupati Tapanuli Tengah nomor urut 1 mendatangi calon Bupati Masinton Pasaribu di atas pentas. Keduanya tampak sempat saling argumentasi. Saat itu juga, calon Bupati Tapanuli Tengah nomor urut 1 Khairul Kiedi Pasaribu
mendatangi Masinton Pasaribu dan langsung mendorongnya. Melihat hal itu, Wakil Bupati Tapanuli Tengah nomor urut 2 Mahmud Effendi langsung bergegas mendekat dan mendorong Khairul Kiedi Pasaribu. Situasi pun semakin tegang dan nyaris terjadi bentrokan di lokasi debat. Upaya kerja keras yang dilakukan Kapolres Tapanuli Tengah bersama puluhan personel bersama anggota TNI meredam emosi kedua belah pihak berhasil sekitar 15 menit kemudian. Wawancara calon Bupati Tapanuli Tengah nomor urut 2 Masinton Pasaribu. Setelah kericuhan reda, debat Pilkada Bupati Tapanuli Tengah kembali dilanjutkan. Debat pertama ini mengusung tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah melalui pembangunan sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan infrastruktur. Debat dimaksudkan sebagai sarana setiap pasangan calon untuk memaparkan visi misi serta program unggulan jika nanti sebagai kepala daerah untuk 5 tahun ke depan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.